Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku, mari kita dengarkan pengajian kitab kuning hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan membaca dan hafal Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la hasadah illa fisnaini. La hasadah, tidak boleh ada hasud, tidak boleh ada syirik illa fisnaini, kecuali dua hal. Jadi tidak boleh syirik, hasud, dengki itu tidak boleh, kecuali dua hal itu yang boleh. Apa saja yang dua hal itu? Rojulin, apabila ada seorang laki-laki atau perempuan atau yang diberikan, yang memberikan kepada rajul. Apa yang diberikan? Siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan apa? Al-Qur'ana, paham dan membaca Al-Qur'an. Tapi tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi fahuwa, adapun rojul, yaqumu, itu selalu melakukan bihi dengan kiroah. Kapan itu? Aka al-lail, tengah malam, wa ana al-lail, dan siang hari. Artinya tidak hanya sekedar membaca 1 tahun sekali atau membaca Al-Quran hanya setiap bulan Ramadan, tidak. Tetapi pasca Ramadan, setelah bulan Ramadan itu juga sering membaca Al-Quran, baik tengah malam ataupun siang hari. Nah, apabila kalian mempunyai sahabat, mempunyai teman yang hafal Al-Quran, yang bacaannya bagus sesuai tajwid, kemudian dia senang membaca Al-Quran siang dan hari, dia murotal, dia sering membaca Al-Quran. Nah, kalau itu kalian mendapatkan sahabat seperti itu, maka kalian perlu ada rasa panas hati. Kenapa saya itu kok tidak bisa seperti Mbak Bila? Kenapa ya saya kok tidak sama, tidak hafal Al-Quran seperti Mbak Najwa misalkan. Nah, harus panas hati itu apabila melihat saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian, tetangga kalian itu bacaan Al-Qurannya itu bagus dan mempunyai hafalan Al-Quran yang banyak. Maka kalian harus mulai sekarang termotivasi untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, yang kedua, warajulin, dan seorang laki-laki atau yang memberikan kepada rajul. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan? Malan, harta. Fahuwa, maka adapun rajul, yunfikuhu, itu menafkahkan, menginfakkan kepada hartanya itu kepada orang lain. Ana al-lail, tengah malam, kemudian ana-anaha, dan juga siang hari. Jadi kalian itu misalkan punya sahabat, punya teman, lalu temannya itu diberikan kelebihan harta, banyak uangnya, tapi tidak pelit, tak cerekek, dalam ceplengan. Tapi dia itu banyak uang. Mbak, saya punya uang. Mbak, punya uang enggak? Kalau enggak punya uang, ini saya kasih. Nah, itu bagus itu. Nah, kalau ada sahabat kalian seperti itu, banyak uang, banyak duit, dan loman orangnya, dermawan orangnya, sering memberikan uang kepada orang lain misalkan, maka kalian patut cemburu hatinya, patut panas hatinya, supaya kalian mempunyai motivasi agar sama dengan mereka. Jadi kalian tidak boleh sirik, tidak boleh panas hati,
tidak boleh hasud kecuali dua hal. Apa yang pertama? Yaitu apabila kalian punya sahabat perempuan atau laki-laki yang bacaan Al-Qur'annya bagus dan hafalan Al-Qur'annya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak boleh sirik, kalian tidak boleh hasud, kalian tidak boleh dengki kecuali yang dua ini. Yang kedua adalah ketika kalian punya sahabat, ketika kalian punya teman, ketika kalian punya tetangga, baik laki-laki atau perempuan itu banyak duit tapi tidak pelit. Jadi banyak uang, sering mempunyai jiwa sosial yang bagus. Mbak, kamu nyambung ya ke sekolah? Udah lupa, ini kebetulan saya punya uang, dikasihkan separuh begitu. Nah, kalau ada teman seperti itu, maka kalian harus termotivasi untuk supaya seperti dia. Itu ya. Kemudian yang terakhir, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bagaimana sabdanya? Sabdanya itu al-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kalian itu pengen dekat dengan Allah, satu syaratnya cerek, dalam ceplek. Nah, makanya kalau pengen dekat enggak sama Tuhan, caranya satu, bagaimana? Cerek. As-sakhiyu qaribun minallahi. Dan orang yang dermawan, orang yang sosial itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Pengen tak masuk surga? Nah, syaratnya satu, apa syaratnya? Cerek. Apa namanya? Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Pengen masuk neraka enggak? Enggak. Nah, pengen masuk surga enggak? Pengen. Makanya syaratnya satu. Apa syaratnya? Cerek. Itu ya. Kemudian wal bakhilu, adapun orang yang bakhil, pelit dalam jeplengan, ba'idun minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman kalian yang pelit, banyak uang pelit, berarti dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ba'idun minal jannah, ketika kalian dapati temannya itu banyak uang tapi pelit, tidak berbagi, berarti dia jauh dari surga. Ba'idun minan nas, bahkan juga dijauhi oleh teman-teman. Coba saya tanya, kalau kalian punya teman pelit, senang enggak? Senang enggak? Senang kan? Jangankan Allah, kalian juga enggak senang kalau punya teman pelit. Kemudian yang terakhir adalah qaribun minan nar, orang yang pelit itu dekat dengan neraka. Mudah-mudahan kalian itu dijadikan sosok pribadi anak yang sosial, dermawan, dan sering berbagi dengan teman-temannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kalau boleh saya simpulkan dengan acara pengajian Kitab Kuning hadis ini, mudah-mudahan kesimpulan yang bisa diambil oleh kalian, yang pertama, tidak boleh hasud kecuali dua hal. Yang pertama, ketika ada seorang teman kalian membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, itu yang pertama. Yang kedua, boleh kalian panas hati apabila kalian punya teman, punya saudara itu banyak duit tapi berbagi, tidak pelit. Dan orang yang pelit itu biasanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari surga, dan dijauhi oleh teman-teman. Nah, begitu ya. Ingat dalam bendanya ya. Jadi ini cukup untuk kalian sebagai pedoman hidup, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.